Yuk mengaji. Membaca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat bertemu lagi di acara Yuk Mengaji bersama TVRI Kalimantan Selatan. Nah, pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di studio, hari ini Ustadzah di studio TVRI Kalimantan Selatan ditemani oleh adik-adik dari mana? Boleh sebutkan? Masya Allah. Pemirsa yang ada di rumah, hari ini Ustadzah di studio ditemani oleh adik-adik dari SDN Sungai Miai 5 Banjarmasin. Masya Allah, luar biasa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Semangat? Semangat. Luar biasa. Ngantuk nggak? Enggak, alhamdulillah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, dan adik-adik yang ada di studio, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 15 sampai dengan ayat 22. Nah, sebelum Ustadzah dan kita sama-sama memulai mempelajari apa aja yang terkandung di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 15 sampai dengan ayat 22, Ustadzah mau menyampaikan dulu sebuah hadis yang mana hadis ini dapat menumbuhkan rasa semangat di dalam hati kita untuk kita belajar Al-Quran, untuk kita tambah rajin lagi membaca Al-Quran. Nah, jadi pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di studio, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, kalau bahwasanya dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hidir. Nah, Usaid bin Hidir ini pada suatu malam dia membaca Al-Quran di rumahnya. Dari awal dia membaca Al-Quran sampai dia selesai membaca Al-Quran, itu kuda yang dia tambatkan, yang dia ikat di luar rumahnya, itu selalu meringkik. Semakin lama dia membaca Al-Quran, semakin gelisah kudanya. Semakin si kuda tadi menghentakkan kakinya, sehingga dia berhenti membaca Al-Quran. Ketika Usaid bin Hidir ini berhenti membaca Al-Quran, seketika itu juga kuda yang dia ikatkan tadi di luar rumahnya berhenti, gelisah, sudah tidak menghentakkan kakinya lagi. Nah, kemudian Usaid bin Hidir ini keluar rumahnya, melihati kudanya, apakah ada yang mengganggu kudanya? Ternyata saat dia di luar rumah tidak ada yang mengganggu kuda. Nah, kemudian Usaid bin Hidir ini melihat ke arah langit. Kemudian apa yang didapati oleh Usaid bin Hidir? Usaid bin Hidir melihat kalau bahwasanya di atas langit itu ada gumpalan awan, yang mana gumpalan awan itu dipenuhi dengan cahaya.
dan gumpalan awan tadi berada tepat sejajar di atas rumahnya. Nah, dia pandangi gumpalan awan tersebut sampai perlahan-lahan gumpalan awan yang dipenuhi dengan cahaya tadi menghilang. Kemudian keesokan harinya Usaid bin Haidir ini menemui Nabi Muhammad SAW dan dia menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tadi malam saya mengaji, saya baca Al-Quran, kemudian kuda saya meringkik gelisah menghentak-hentakkan kakinya, sehingga saya menghentikan membaca Al-Quran. Saat saya lihat keluar tidak ada yang mengganggu kuda saya, akan tetapi ada gumpalan awan yang dipenuhi oleh cahaya yang berada tepat sejajar di atas rumah saya. Ada apakah itu gerangan, wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kenapa, wahai Usaid bin Haidir, kamu berhenti membaca Al-Quran? Harusnya kamu teruskan saja bacaan Quranmu." Kemudian Usaid bin Haidir menjawab, "Saya tidak berani, wahai Rasulullah, karena tidak jauh dari kuda itu ada anak saya yang sedang bermain-main. Saya takut kalau tendangan kaki kuda itu mengenai anak saya." Kemudian Rasulullah menjawab lagi, kata Rasulullah SAW, "Wahai Usaid bin Haidir, tahukah kamu apa bentuk cahaya yang berada di atas rumah kamu itu?" Kemudian Usaid bin Haidir mengatakan kalau dia tidak tahu wahai Rasulullah, apa itu? Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Usaid bin Haidir, kalau cahaya yang berada di atas rumah kamu itu adalah kumpulan para malaikat." Nah, kumpulan para malaikat yang merasa sangat senang ketika mendengarkan ada orang yang membaca Al-Quran. Kumpulan para malaikat yang saking senangnya sampai-sampai dia tidak bisa menyembunyikan dirinya agar tidak dilihat oleh manusia biasa. Seandainya, wahai Usaid bin Haidir, kamu baca Al-Quran itu sampai besok pagi, maka para malaikat itu tidak akan jauh dari rumahmu. Dan bahkan orang-orang yang berada di sekitar rumahmu akan melihat para malaikat. Masya Allah. Ustadzah mau bertanya sama pemirsa yang ada di rumah dan sama adik-adik yang ada di studio. Mau nggak doanya dikabulkan sama Allah? Mau? Masya Allah, luar biasa. Mulai dari sekarang kita harus rajin baca Al-Quran. Kita harus bertekad semangat dalam mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena setiap kita semakin sering kita membaca Al-Quran, maka semakin sering malaikat mendekat kepada kita. Dan doa apa saja yang kita panjatkan, maka malaikat akan aminkan dan Allah akan kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa. Nah, pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang di studio, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 15 sampai dengan 22 yang akan dibacakan oleh adik-adik kita dari SDN Sungai Miai 5, Banjarmasin. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dika Septian Putra Rahman. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuttuhum fi tughyanihim ya'mahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ramadana Putra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Radianto. Oke, boleh silahkan baca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafiq Al-Fahrizi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sairan Huzulara Madinah Harpa. Iya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au qasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu waradun wabarak yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'ikin hazaral maut wallahu muhitul tumbil kafirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Ayana Almaira. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqadul barqa yaqtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza aslama alaihim qamu walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Masya Allah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasyifa Putri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Nah, pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di studio, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan ayat 14, yang mana isi di dalamnya itu adalah tentang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tanda-tanda orang yang mempunyai sifat munafik. Nah, di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah yang tadi adik-adik baca, yaitu ayat 15 sampai dengan 21, itu berisi tentang
kabar dari Allah Subhanahu wa taala mengenai balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mempunyai sifat munafik. Nah, dan perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada orang yang mempunyai sifat munafik. Pemirsa yang ada di rumah, setelah yang satu ini kita akan bertemu lagi dan kita akan membicarakan tentang perumpamaan apa saja yang Allah berikan serta balasan apa saja yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai sifat munafik. Jangan kemana-mana. Yuk mengaji, Membaca Al-Quran. pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah kita bertemu lagi. Nah, saat ini Ustazah akan menjelaskan tentang apa aja perumpamaan yang Allah berikan dan balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai sifat munafik. Nah, pada perumpamaan yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai sifat munafik itu adalah yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 15 sampai dengan 22, yaitu yang pertama, Allah akan membiarkan orang itu merasa nikmat. Ketika mengerjakan dosa. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada orang yang terbiasa berbohong. Kemudian dia tahu kalau dia berbohong dan dia tidak mau merubah sifat dia yang suka berbohong. Sampai-sampai kalau sehari dia tidak bohong, seakan-akan tidak berwarna hidupnya. Nah, itu contoh itu perumpamaan yang Allah berikan kepada orang yang mempunyai sifat munafik. Kenapa? Karena orang yang mempunyai sifat munafik itu adalah salah satu tandanya, yaitu apabila dia berbicara, dia berdusta. Jadi tidak boleh kita berdusta karena kita tidak mau dimasukkan ke dalam golongan orang yang munafik. Kemudian apa lagi? Perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang mempunyai sifat munafik, yaitu dia akan merugi dunia akhiratnya. Nah, seperti yang terkandung di dalam ayat ke-16 surah Al-Baqarah tadi. Nah, yang mana di situ Allah sudah memberikan jalan bagaimana supaya kita dapat beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Akan tetapi orang-orang yang mempunyai sifat munafik, dia tidak mau menerima jalan yang Allah berikan. Sebagai contoh seperti ini. Ada dimasukkan oleh orang tua, ayah bunda ke SDN Sungai Miai 5 Banjarmasin. Yang mana SDN Sungai Miai 5 Banjarmasin ini adalah sekolah yang top, yang luar biasa, yang bagus, yang guru-gurunya juga luar biasa bagusnya, luar biasa pintarnya. Akan tetapi kalau kita malas belajar di dalamnya dan kita tidak mau memperhatikan ketika ibu guru kita atau ustadz kita atau ustadzah kita sedang menjelaskan di depan, akhirnya apa yang kita dapat? Yang kita dapatkan bukannya ilmu, akan tetapi akhirnya kita tidak dapat apa-apa ketika kita sekolah, betul? Nah, makanya kalau kita sudah dimasukkan ke dalam sekolah yang bagus, kita harus benar-benar belajar. Kita harus bertekad, harus rajin belajarnya. Ketika ibu guru di depan menjelaskan harus benar-benar dengan seksama, dengan konsentrasi, jangan main-main, jangan sambil bercanda, dengarkan ibu gurunya menjelaskan di depan. Agar kita beruntung, agar kita jadi anak-anak yang pintar. Masya Allah, luar biasa. Nah, pada ayat yang selanjutnya
itu Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang munafik, itu adalah seperti orang yang tidak mau bersyukur. Nah, tidak bersyukur karena sudah Allah berikan jalan. Contohnya seperti ini. Di dalam ayat itu Allah mengatakan kalau bahwasanya Allah sudah memberikan hidayah kepada orang itu. Petunjuk kepada orang itu yang mana petunjuk itu diibaratkan dengan sebuah kilat yang menyambar. Yang ketika ada kilat di dalam kegelapan, akhirnya orang itu bisa berjalan. Bisa melihat yang mana bisa hal yang bisa membahayakan, yang mana hal itu bisa menyelamatkan dirinya. Akan tetapi dia tidak mau bersyukur dengan rezeki hidayah yang Allah berikan, malah dia permainkan petunjuk dari Allah itu. Nah, akhirnya dia bukannya menjadi orang yang beruntung, dia pun akhirnya menjadi orang yang merugi. Sebagai contoh seperti ini, misalkan di sekolah ibu guru sudah bilang kepada kita, ayo anak-anak dengarkan ibu. Ibu akan menjelaskan tentang ilmu tajwid. Akan tetapi kita tidak mau mendengarkan ibu. Kita tidak mau mendengarkan ibu guru yang menjelaskan. Akhirnya sewaktu kita ujian Al-Quran, ujian tajwid, kita malah tidak dapat apa-apa. Ketika kita membaca Al-Quran, kita malah salah tajwidnya. Kenapa? Karena kita tidak mau mendengarkan apa yang sudah diberikan oleh ibu guru kita. Nah, jadi kita harus mulai dari sekarang, setelah Ustazah mengatakan ini, pemirsa yang ada di rumah dan ada yang ada di studio dan dimanapun kalian berada, saat ada seorang guru, ustazah atau ustadz atau ibu guru atau bapak guru menjelaskan pelajaran kepada kita, kita harus benar-benar menerima pelajaran itu. Harus kita benar-benar mendengarkan agar kita beruntung dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah, pada ayat yang selanjutnya, di situ Allah mengumpamakan orang yang mempunyai sifat munafik, dia seperti orang yang mempunyai telinga. Nah, dia mempunyai telinga, tapi dia seakan-akan tuli. Dia mempunyai mata, tapi seakan-akan dia buta. Nah, dia mempunyai mulut, tapi seakan-akan dia bisu. Jadi maksud dari ayat ini yaitu saya contohkan seperti ini. Dia mempunyai telinga akan tetapi dia seperti orang tuli. Itu seperti halnya ketika kita duduk di kelas. Nah, kemudian ibu guru kita bilang, anak-anak semua dengarkan ibu mau menjelaskan. Tapi kita malah main-main dengan teman di samping. Kita malah ngajak teman di samping bercanda. Ibu guru menjelaskan, kita tidak mendengarkan. Nah, padahal kita punya telinga, kita bisa mendengarkan penjelasan ibu guru. Tapi kita tidak mau mendengarkan. Nah, itu sama halnya seperti orang yang punya telinga akan tetapi dia tuli. Terus apalagi perumpamaan, dia punya mata, bisa melihat. Tetapi dia seakan-akan orang yang buta. Itu seperti halnya seperti ini. Ketika di kelas misalkan, ada teman yang membuli temannya yang lain. Kemudian ibu gurunya tanya, kenapa nih teman yang satu ini menangis? Siapa yang melakukan hal yang tidak baik kepada dia? Kita yang melihat tidak mau memberitahu kepada ibu guru. Akhirnya ibu guru kita tidak bisa menegur dia yang melakukan kesalahan. Nah, itu sama halnya seperti kita punya mata, kita bisa melihat tapi kita tidak mau memberitahu hal kebenaran. Seandainya kita mengatakan kalau si dia itu yang melakukan, maka ibu guru kita bisa menegurnya dengan cara yang baik. Dan akhirnya dia bisa memperbaiki akhlak
mulutnya. Nah, ada lagi contoh. Dia punya mulut, dia punya lidah, dia bisa berbicara, akan tetapi dia seperti orang bisu. Itu contohnya seperti, misalkan di dalam kelas nih, kita lagi belajar ilmu tajwid. Kemudian ada salah satu dari teman kita yang sedang sakit, tidak bisa ikut pelajaran pada hari itu. Nah, besoknya teman kita yang sakit tadi bertanya dengan kita. Hai, siapa nama Piat? Dika. Dika katanya. Aku mau tanya, pelajaran apa yang kemarin Ustazah ajarkan? Nah, terus Dika diam, gak mau ngasih tahu ke temannya. Nah, itu artinya menyembunyikan pelajaran yang sudah diberikan oleh ibu guru, yang akhirnya membuat teman yang sakit tadi tidak dapat ilmu yang didapat kemarin. Itu sama perumpamaan bahwasanya dia punya mulut, dia bisa berbicara, akan tetapi dia seperti bisu. Nah, tetapi Ustazah yakin kalau Dika orangnya pasti pemurah. Dika pasti mau memberi pelajaran, mengasih tahu ilmu kepada teman-temannya. Benar Dika? Masya Allah, luar biasa. Nah, pada ayat yang ke-19. Nah, pada ayat ke-19 itu adalah Allah mengumpamakan seseorang yang munafik, yang mana dia itu mempermainkan agamanya sampai akhirnya dia mau bertaubat gara-gara dia takut mati. Dia mau bertaubat hanya karena takut mati. Nah, jadi pada ayat ke-19 surah Al-Baqarah, di situ ada penyebab kenapa ayat itu turun. Mau tahu? Mau? Masya Allah, luar biasa. Jadi pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di studio, pada ayat ke-19 surah Al-Baqarah, di situ ada penyebab kenapa ayat itu turun. Pada suatu hari ada dua orang, yang mana orang ini di saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, dia juga menyatakan dirinya kalau dirinya itu beriman kepada Allah. Dia menyatakan kalau dirinya masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi ternyata pernyataannya itu cuma hanya di mulut. Di hatinya dia tidak benar-benar beriman kepada Allah. Nah, di suatu malam dua orang Madinah ini dia mau pergi ke tempat teman-temannya yang tidak beriman. Dia sudah tidak tahan lagi bersama dengan Rasulullah. Kenapa? Karena hatinya tidak benar-benar mencintai Rasulullah. Karena hatinya tidak benar-benar beriman kepada Allah. Di saat di perjalanan dari Madinah ke tempat perkumpulan teman-temannya yang masih musyrik tadi, yang tidak beriman kepada Allah tadi, ternyata turun hujan yang begitu deras. Disertai dengan kilat yang menyambar, disertai dengan petir yang luar biasa. Di setiap kali ada bunyi petir yang menyambar, mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Kenapa? Karena mereka takut kalau sampai petir itu menyambar dan membuat mereka mati. Setiap kali petir menyambar, mereka tutup telinga mereka. Sampai akhirnya salah satu dari mereka berkata kepada teman yang satunya, besok pagi kita akan kembali ke Madinah. Sudah, kita tidak usah kembali ke tempat teman-teman kita yang orang musyrik tadi. Kita kembali ke Madinah dan besok kita akan meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Dan besok kita akan mengulang lagi syahadat kita. Kita akan masuk Islam lagi. Kita akan memohon ampun kepada Allah karena ada niat di dalam hati kita untuk kembali kepada teman-teman kita yang tidak beragama Islam. Nah, keesokan harinya, saat sudah pagi hari, dua orang tadi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan dia menceritakan perihal yang terjadi tadi malam. Saat selesai mereka menceritakan, turunlah malaikat Jibril membawakan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat ke-19,
Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu adalah disebut dengan asbabun nuzul atau penyebab turunnya suatu ayat. Tidak semua ayat ada penyebab turun. Nah, tapi di ayat ke-19 ini ada penyebabnya. Ya, cerita tadi tentang orang yang munafik. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita semua kalau bahwasanya itu adalah balasan kepada orang yang munafik. Nah, kemudian pada ayat ke-20 di situ Allah menjelaskan kenapa ayat ke-19 tadi Allah turunkan. Nah, di situ Allah menjelaskan sebenarnya kata Allah, Allah bisa aja membuat orang munafik itu mati ketika disambar petir. Allah bisa aja membuat telinganya tuli ketika disambar petir waktu dia mau kembali ke tempat teman-temannya yang tidak beragama Islam. Allah bisa saja mengambil penglihatan matanya dengan sambaran petir itu. Akan tetapi Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Allah Rahman Rahim. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah masih memberi kesempatan untuk mereka yang memiliki sifat munafik, untuk mereka yang memiliki sifat yang tidak Allah ridhai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat yang selanjutnya yaitu ayat 21 dan ayat 22 Quran surah Al-Baqarah, di situ berisi tentang Allah menyuruh kita agar kita bertakwa kepada Allah. Saya mau tanya kepada pemirsa yang ada di rumah dan ada yang ada di studio. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Nah, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa yang ada di rumah, setelah yang satu ini kita akan melanjutkan sedikit pembahasan tentang apa yang berisi di dalam ayat 21 dan 22 Quran surah Al-Baqarah, serta kita akan mengulang kembali pelajaran ilmu tajwid. Jangan kemana-mana. Ayat 15. Boleh? Nah, mim sukun bertemu dengan waw. Yuk mengaji. Membaca Al-Quran. Masya Allah. Pemirsa yang ada di rumah dan ada yang ada di studio, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita pada ayat 21 dan ayat 22 yaitu untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memberi rizki untuk kita itu adalah Allah, yang mempunyai langit, yang mempunyai bumi, yang menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkat Al-Qur'an kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang ada di rumah dan ada yang ada di studio, sudah siapkah untuk mempelajari ilmu tajwid? Siap. Ya. Sudah siap untuk mengulang pelajaran ilmu tajwid? Siap. Ngantuk enggak? Masya Allah, luar biasa. Nih, saya dah tuliskan. Di situ pada ayat 15 ada tulisan Allah. Nah, ketika ada huruf lam jalalah yang sebelumnya berharakat fathah, maka hukum membacanya adalah, boleh dipegang mic-nya, hukum membacanya adalah tafkhim. Masya Allah. Jadi hukum membacanya adalah tafkhim. Apa itu tafkhim? Ada yang mau jawab? Tafkhim dibaca tebal. Mau ada yang mencontohkan? Boleh? Boleh contohkan Allah, bacakan. Boleh? Pegang mic-nya, pakai mic-nya. Allah. 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 Masya Allah, luar biasa. Nah, tafhim, ketika ada huruf lam jalalah dan huruf sebelumnya berharakat fathah, maka hukum bacaannya itu tafhim, yaitu dibaca tebal. Nah, pada yang selanjutnya ada tulisan seperti ini. Yastahzi'u.
Yastah yastahzi'u bihim. Nah, wa yamudduhum. Nah, di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw. Hukumnya apa? Idhar sapawi. Hukumnya apa? Idhar sapawi. Idhar safawi, benar sekali, Masya Allah. Hukumnya adalah idhar safawi. Bagaimana cara membaca idhar safawi? Dibaca jelas, Masya Allah. Dibaca jelas. Ada yang mau mencontohkan bacaannya? Boleh? Yang di belakang, perempuannya boleh? Dari sini, yastahzi'u bihim. Boleh, silahkan. Sampai wayamudduhum. Yastazi'u bihim Wayamud. wa yahudduhum. Nah, jadi bacanya yastahzi'u bihim wayamudduhum. Nah, harus jelas. Saat mim sukun bertemu dengan waw, itu hukum bacaannya adalah idhar safawi. Jadi tidak boleh ada tekanan atau tidak boleh ada dengung di situ. Harus jelas. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Nah, ini hukumnya idhar safawi. Pada kalimat yang selanjutnya ada lagi ya'mahun. Ya'mahun. Ya'mahuna. Nah, ya'mahun. Apa hukum bacaannya? Ketika ada mat asli, mat tabi'i berada di wakaf. Mat apa hukumnya? Tabi'i. Mat tabi'i berada di wakaf atau di akhir ayat, itu hukumnya adalah mat arid lisukun. Masya Allah, luar biasa. Hukumnya adalah mat arid lisukun. Nah, mat arid lisukun ini adalah ketika mat tabi'i, nah, huruf waw sukun yang sebelumnya ada huruf berharakat dhammah, ini hukumnya adalah mat tabi'i. Akan tetapi ketika mat tabi'i atau mat asli berada di akhir ayat atau di wakaf, maka dia berubah hukum menjadi mat arid lisukun. Berapa harakat membacanya? Membacanya yaitu 2 boleh atau 6 harakat. Nah, pada ayat yang selanjutnya, nih saya mau menjelaskan lagi. Ada 3 hal yang sangat penting. Tadi ketika kita baca, di situ ada tulisan summum bukmun. Nah, terus di sini ada tanda mim, umyun, fahum. Nah, di sini ada huruf ba yang bertemu dengan dhammatain. Maka hukum bacaannya adalah iklab. Masya Allah, luar biasa. Jadi hukum bacaannya adalah iklab. Bagaimana cara membaca iklab? Cara membacanya yaitu dijadikan mim. Benar sekali, dijadikan mim. Ada yang mau mencontohkan nggak? Boleh? Ayo contohkan. Summum. Ada? Boleh. Summum
بكم عمي فهم لا يرجعون. Masya Allah, luar biasa. Jadi di sini hukumnya adalah iklab. Yang di sini ketika ada huruf ain bertemu dengan dhammatain, maka hukumnya adalah izhar. Izhar. Nah, hukumnya adalah izhar. Kalau izhar cara membacanya seperti apa? Harus jelas. Boleh dipegang mic-nya, boleh. Yang perempuannya boleh, laki-laki boleh juga jawab. Dibacanya harus jelas, tidak boleh dengung. Summum bukmun. Nah, nggak boleh bukmu, nggak boleh. Jadi summum bukmun. Nah, ketika di sini ada dhammatain bertemu dengan huruf fa. Hukumnya apa? Ya, ada dhammatain bertemu dengan huruf fa. Hukum bacanya adalah ikhfa. Masya Allah. Bagaimana cara membaca ikhfa? Samar-samar. Samar-samar. Nah, jadi cara membaca yang benarnya adalah summum bukmun umyung. Nah, harus samar-samar. Nggak boleh kita baca summum bukmun umyung semua jadi ikhfa, enggak. Nah, karena di sini ada 3 hukum. Nah, 1, 2, 3. Ada 3 hukum yang berbeda. Jadi cara membacanya pun berbeda. Ada lagi yang mau mencontohkan? Boleh, yang di belakang perempuannya. Boleh contohkan, bacakan. Summum bukmu umyung. fahum. Nah, fahum la yarji'un. Boleh. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Jadi pada ayat yang selanjutnya, di situ ada tulisan au qasayyibim. Au qasayyibim. Nah, ketika ada kasratain bertemu dengan huruf mim, itu hukumnya adalah idgham bigunnah. Masya Allah. Bagaimana cara membaca idgham bigunnah? Nah, ini ketika ada kasratain bertemu dengan huruf mim, maka hukum membacanya adalah idgham bigunnah, yaitu dengan memasukkan bacaan ke huruf mim dengan ditekan 3 harakat. Cara membacanya yaitu memasukkan pembacaan huruf ba-nya ini ke huruf mim dengan ditekan 3 harakat. Nah, contohnya au qasayyibim. Jadi harus ditekan dulu. Nggak boleh kita bacanya au qasayyibim minas sama. Nah, kenapa? Karena pada hakikatnya yang sebenarnya di sini tuh ada 2 huruf mim. Nah, akhirnya karena ditulisnya menjadi 1 huruf mim, ditambahkanlah tasydid di atasnya. Jadi harus kita, kalau dulu gurunya ustadzah bilang kalau a'ti likulli harfin haqqahu, kasihlah setiap huruf di dalam Al-Qur'an itu haknya. Haknya itu adalah kalau dia itu bertasydid berarti di situ ada 2 mim. Berarti harus kita kasih dua-duanya hak huruf itu, yaitu dengan cara menekan membacanya. Dengan contoh au qasayyibim. Nah, au qasayyibim minas sama. Nah, begitu cara membacanya. Nah, habis itu pada yang selanjutnya, kalimat yang selanjutnya di situ boleh dilihat di ayat 19. Au qasayyibim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Wa barqun.
Wabarqun, kemudian di situ ada tanda jim. Benar? Boleh dilihat Qur'annya? Benar, di situ ada tanda jim. Kemudian ada tulisan lagi yaj'aluna. Nah, ketika ada huruf qaf berada di wakaf, apa hukumnya? Hukumnya qalqalah. Qalqalah sugra atau qalqalah kubra? Kubra. Masya Allah, luar biasa, benar sekali. Jadi ketika ada huruf qaf, itu adalah salah satu dari huruf qalqalah. Nah, apabila dia berada di wakaf, maka menjadilah hukumnya qalqalah kubra. Bagaimana cara membaca qalqalah kubra? Qalqalah kubra. Bagaimana cara membacanya? Harus dipantulkan. Nah, jadi wabarq. Nah, jadi membacanya kita nggak boleh baca au qasaybim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'du wa barq. Hilang akhirnya kafnya, nggak boleh dibaca seperti itu. Kita membacanya au qasaybim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'du wa barq. Jadi harus ada pantulan huruf qafnya. Kemudian pada kalimat selanjutnya ada huruf jim, yang mana ini juga adalah huruf dari huruf qalqalah. Akan tetapi dia berada di tengah kalimat, tidak di wakaf. Maka hukumnya menjadi qalqalah sugra. Nih. Qalqalah sugra. Nah, cara membaca qalqalah sugra ini tetap harus dipantulkan, akan tetapi lebih sedikit pantulannya dibanding dengan qalqalah kubra. Contohnya au qasaybim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna. Jadi sedikit. Tapi nggak boleh kita bacanya yaj'aluna, hilang akhirnya qalqalahnya. Yaj'aluna. Nah, ada yang mau mencontohkan? Boleh lihat Qur'annya. Au qasaybim yaj'aluna. Boleh dari au qasaybim. Au qasaybim minas samaa'i fihi zulumutun wa ra'du wa baraq. Ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'ikin hazarul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di studio, hari ini sudah banyak kita mempelajari tentang kandungan apa saja yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 15 dan sampai dengan ayat 22. Nah, dan tidak hanya makna yang kita pelajari pada hari ini, akan tetapi sama-sama kita murajaah, kita mengulang kembali pelajaran tajwid yang ada pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 15 sampai dengan ayat 22. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang minggu akan datang di acara Yuk Mengaji bersama TVRI Kalimantan Selatan. Salah hilap saya memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mengaji, Membaca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin.